Hari ini kita akan membahas tentang norma hukum. Izinkan saya menampilkan PPT. Nah, ini ya. Di dalam mempelajari proses legislatif di Indonesia, penting untuk memahami tentang norma hukum. Karena inilah yang akan dibuat, ya, akan dibentuk. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah suatu patokan ya tingkah laku manusia ya yang didasarkan pada ukuran yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh institusi resmi yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan patokan tingkah laku tersebut untuk dilaksanakan ya atau istilahnya bersifat memaksa. Tentu ini berbeda dengan norma yang bukan hukum ya. Nah, karena ada yang tidak memiliki sanksi yang bisa dipaksakan ya, begitu. Menurut Pankan bahwa norma hukum ini merupakan penyempurnaan dari norma-norma sosial yang lain, seperti tentang norma kesopanan, norma kesusilaan, bahkan norma agama, begitu ya. Nah, karena adanya berbagai ya kepentingan manusia yang begitu banyak. Nah, menurut Han Kelsen, nah ini ada istilah statika sistem norma, ya, begitu. Apa itu statika sistem norma, ya, atau nomostatik? Adalah suatu sistem yang melihat pada isi suatu norma, di mana suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma-norma khusus, atau norma-norma khusus itu dapat ditarik lagi, ya, atau ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-norma khusus dari suatu norma umum ini dalam arti norma umum itu dirinci menjadi norma-norma yang khusus dari segi isinya. Contoh dari suatu sistem norma yang statik itu atau nomostatik ini adalah sebagai berikut. Dari suatu norma umum, nah contohnya hendaknya engkau menjalankan perintah agama. Ini dapat ditarik atau dirinci menjadi norma-norma khusus. Seperti kita harus menjalankan sholat 5 waktu ya bagi yang muslim. Menjalankan puasa pada waktunya, membayar zakat fitrah, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, Hans Kelsen juga menyebutkan tentang adanya sistem norma yang dinamik atau nomodinamik. Apa itu? Suatu sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara pembentukannya. Nah, ini ada kaitannya dengan mata kuliah kita ya tentang proses legislatif di Indonesia, cara pembentukan, bahkan penghapusannya. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam susunan hierarki ya, sampai akhirnya regresus. Regresus itu mentok ya. Ini berhenti ya pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan guru norm. Nah, atau basic norm. Ada juga yang menyebut dengan istilah fundamental norm. Yang berlaku presuppose. Apa itu presuppose? Ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat. Nah, jadi terkenal juga yang disebut dengan piramidnya atau tangga dari norma ya, dikenal dengan Stufenbau-Destrech-nya ya dari Han Kelsen ini. Nah, seperti piramid, nah yang paling tinggi yang tadi disebut guru norm, kemudian disusul nah oleh Undang-Undang Dasar ya. Kemudian disusul di bawahnya ada undang-undang, kemudian ada peraturan-peraturan, dan terakhir adalah ketetapan-ketetapan. Ketetapan-ketetapan ini oleh Kelsen
dikenal dengan individual norm. Sedangkan peraturan-peraturan sampai ke Grundnorm ini adalah general norm, norma umum. Begitu. Ini dikenal dengan istilah legal order. Ya. Nah, gimana dengan hukum atau norma hukum? Ya, Han Kelsen mengatakan bahwa hukum adalah termasuk dalam sistem norma yang dinamik atau nomodynamic. Ya, oleh karena itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuknya. Sehingga dalam hal ini tidak kita lihat dari segi isi dari norma tersebut, tetapi kita lihat dari melihatnya dari segi berlakunya atau pembentukannya. Hukum itu sah atau valid apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya dan berdasarkan norma yang lebih tinggi. Dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki. Ya. Nah, ini ada dinamika norma hukum vertikal dan horizontal. Ya. Nah, vertikal bila suatu norma hukum itu berlakunya berjenjang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, ya, dengan berdasar pada norma hukum di atasnya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang paling tinggi, nah itu yang namanya Grundnorm itu disusul di bawahnya Undang-Undang Dasar, kemudian undang-undang, kemudian peraturan-peraturan. Nah, kalau di negara kita peraturan-peraturan ini kan banyak ya. Ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah namanya ya, peraturan-peraturan. Kemudian yang paling bawah itu ketetapan-ketetapan. Bisa juga norma itu horizontal. Bila bergerak tidak ke atas atau ke bawah tetapi ke samping. Karena adanya analogi dan yaitu penarikan suatu norma hukum untuk kejadian-kejadian lain yang dianggap serupa, begitu ya. Nah, bahkan seperti dikenal di pengadilan. Nah, ini menjadi hasil dari interpretasi para hakim ya, yang kemudian nanti melahirkan jurisprudensi begitu ya. Nah, ini bergerak ke samping ya, begitu. Macam-macam norma itu ya, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang pertama yang dikenal norma hukum umum dan norma hukum individual. Apa itu norma hukum umum? Nah, kalau dilihat dari segi adresat atau yang dituju ya, alamat yang dituju atau siapa yang dituju. Nah, kalau norma hukum umum itu ditujukan kepada orang banyak ya. Sedangkan norma hukum individual ditujukan kepada seseorang atau beberapa orang tertentu saja. Kemudian ada norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak ini merumuskan suatu perbuatan secara abstrak. Sedangkan norma hukum konkret merumuskan perbuatan secara nyata. Begitu. Contoh yang abstrak, setiap orang harus taat pada aturan. Nah, ini sangat abstrak. Setiap orang berarti siapa saja. Mau anak kecil, mau orang tua, mau uh, ya yang macam-macam statusnya begitu ya. Pejabat ataupun tidak. Nah, semua aturan berarti kan sangat abstrak juga aturan yang mana begitu ya. Nah, bisa saja norma itu konkret ya, perumusannya secara nyata. Umpamanya setiap yang memiliki sawah begitu tunduk pada harus taat atau wajib mentaati peraturan desa tentang iuran irigasi. Nah, begitu. Nah, itu lebih nyata gitu ya. Jadi kalau yang tidak punya sawah berarti tidak terkena oleh aturan ini. Nah, itu abstrak dan norma hukum konkret. Nah, ada juga ini barangkali ya baru mendengar ya ada kata-kata norma hukum N malah.
ya. Dan norma hukum Durhaptah. Norma hukum Enmalah itu norma yang berlaku sekali selesai. Itu. Pas seseorang pamannya mendapatkan tugas menjadi panitia. Nah, setelah bubar panitianya ya selesai. Norma yang tadi tidak atau SK yang tadi tidak berlaku lagi untuk dia. Lain dengan norma hukum Durhaptah. Itu norma hukum yang berlaku terus-menerus. Seperti saya, pamannya diangkat sebagai pegawai negeri sipil, ya. Nah, pada tahun 1993, ya. Nah, SK pengangkatan saya sebagai PNS itu ya terus-menerus begitu ya berlaku sampai tentu saja ada batas waktunya yaitu pensiun gitu ya. Ada juga norma hukum itu norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Nah, ini menarik ya, harus diperhatikan ya. Karena norma hukum tunggal itu norma hukum yang berdiri sendiri atau suatu norma hukum yang tidak diikuti norma hukum lain. Isi norma hukum ini hanya merupakan suatu suruhan atau bertingkah laku. Ya, suruhan untuk bertingkah laku. Sedangkan norma hukum berpasangan ya terdiri dari norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Ya, jadi yang rumit ini, nah ini yang berpasangan. Karena ada norma hukum primer dan norma hukum sekunder. Kalau tadi norma hukum tunggal itu contohnya yang saya sebutkan tadi, setiap orang harus patuh pada aturan, gitu ya. Namun, nah ini norma hukum sekunder ini yang rumit ya, yang harus dipahami. Karena bagaimana kaitan antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder, nah ini yang suka salah ya di dalam praktek. Nah, jadi norma hukum sekunder ini biasanya merupakan cara penanggulangan kalau norma hukum primer ternyata tidak dilaksanakan, gitu ya. Nah, ini kita implementasikan di dalam praktek ya, dalam contoh. Nah, jadi di dalam hukum dikenal asas Hinrecht zonder uitzondering. Artinya tiada hukum tanpa pengecualian. Nah, ini juga harus diperhatikan. Walaupun hukum telah mengatur bahwa jika ada seseorang mengambil nyawa orang lain ya, nah itu dihukum setinggi-tingginya kan 15 tahun penjara. Barang siapa menghilangkan nyawa orang, maka dihukum 15 tahun penjara. Jadi yang awal itu adalah norma hukum primer. Sedangkan tadi yang saya jelaskan bahwa norma hukum sekundernya itu cara penanggulangannya bila melanggar yang pertama. Kalau membunuh, nah ini akan dihukum penjara selama 15 tahun. Nah, apakah setiap yang membunuh itu harus dihukum 15 tahun? Nah, ini kadang salah orang itu. Mengaitkan norma hukum primer dengan norma hukum sekunder itu kausalitas. Nah, itu tidak boleh. Ya. Nah, karena apa? Dalam hal-hal tertentu kan bisa juga seseorang itu sama sekali tidak dihukum. Seperti orang gila itu kan tidak ada pertanggungjawabannya pada orang gila. Orang yang menghilangkan nyawa seseorang untuk membela diri juga ya atau dikenal dengan istilah luap paksa, menjalankan perintah atasan dan lain-lain. Seorang eksekutor setelah menembak begitu karena diperintahkan untuk mengeksekusi ya terpidana mati, setelah menembak langsung ditangkap. Mengapa? Karena menghilangkan nyawa namanya. Nah, tidak demikian karena perintah atasan. Nah, kadang pamannya kita praktekkan di dalam memahami norma-norma di dalam peraturan-peraturan yang lain. Contohnya, nah ini ya yang norma hukum sekunder dan primer ini saya contohkan pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 129 tahun 2000 itu. Ya, dulu ini tentang pemekaran ya. Khususnya antara huruf A dan huruf B merupakan contoh hukum primer dan sekunder.
Nah, disebutkan adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat yang bersangkutan. Nah, itu adalah norma primer. Kemudian pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Nah, ini sekundernya. Kebanyakan orang menyangka hubungan antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder itu, ya katakan tadi, kausalitas ya. Jadi sebab akibat. Nah, ini salah. Sehingga dikatakan bahwa oleh karena seseorang menghilangkan nyawa orang lain, nah ini sebabnya. Maka ia dihukum setinggi-tingginya 15 tahun akibat. Ya. Tetapi bukankah seperti yang telah diuraikan ya tadi, bahwa tiada hukum tanpa perkecualian. Dalam hal tertentu bisa juga seseorang itu sama sekali tidak dihukum. Seperti orang gila, orang yang menghilangkan nyawa seseorang untuk membela diri, menjalankan perintah atasan, dan lain-lain tadi. Begitu ya. Nah, jadi di dalam uh, hubungan ya yang ada antara norma hukum primer dan norma hukum sekunder itu sebenarnya bukan tadi kausalitas ya atau sebab akibat, tetapi merupakan hubungan pertanggungjawaban perbuatan namanya ya atau jur-ehnung. Nah, ini perlu dicatat ya baik-baik. Nah, karena bisa salah ya, di mana seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dikenakan pidana hanya dapat dijatuhi sanksi pidana sebatas apa yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan tersebut. Gitu. Demikian pula adanya penelitian awal untuk pembentukan daerah seperti yang tadi di dalam peraturan pemerintah nomor 129 ya tahun 2000 yang saya contohkan tadi. Nah, jadi penelitian awal untuk pembentukan daerah itu bukan merupakan akibat dari sebab adanya kemauan politik dari pemerintah daerah dan masyarakat ya untuk pembentukan daerah. Tetapi hubungan antara kemauan politik dengan penelitian itu merupakan hubungan pertanggungjawaban perbuatan jur-ehnung. Ya. Jadi nanti kalau dimekarkan itu ya ada pertanggungjawaban ya kan? Ya, secara teknokratis, secara yuridis ya. Nah, sudah dikaji bahwa tidak akan menyengsarakan daerah induk ya maupun daerah baru paman tidak berkembang karena tidak ada potensi dan sebagainya. Nah, itu maksudnya ya. Dengan demikian dalam kasus ini seperti yang tadi ya, contohnya di dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2000 itu, DPRD sebenarnya sah-sah saja mengeluarkan keputusan DPRD tentang pembentukan daerah, walaupun penelitian belum rampung. Gitu. Dalam arti tidak perlu menunggu hasil penelitian, bahkan memaksa penelitian agar bisa dipercepat. Pokoknya. Kekhawatiran hasil penelitian tidak mendukung kalau DPRD mengeluarkan putusan terlebih dahulu sebenarnya tidak beralasan, baik dari segi hukum maupun segi praktek. Dari segi hukum ada azas tadi, Hinrech Sonder Uitzondering. Tiada hukum tanpa perkecualian. Sedangkan dari segi praktek sudah ada beberapa kasus serupa ya di dalam hal pemekaran daerah. Menurut hasil penelitian kami ya atau saya sebagai peneliti di dalam bidang pemekaran daerah ya. Contohnya hasil penelitian Provinsi Banten. Nah, itu dulu kurang layak. Ya tidak memenuhi kriteria-kriteria ya beberapa poin banyak. Apalagi kalau di daerah Papua, umpamanya ya jumlah penduduknya saja susah begitu ya. Toh tetap bisa berdiri gitu ya, bisa berdiri. Demikian juga dengan Kota Banjar. Walau hasil penelitian menyebutkan tidak layak berdiri, toh tetap saja berdiri. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi jangan umpamanya dikaitkan dengan sebab akibat, tapi ada pertanggungjawaban ya, hubungan pertanggungjawaban. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan ya untuk melengkapi pemahaman secara komprehensif tentang proses legislatif di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.